Yo, para Wiburbaners, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di segmen Tsukimichi. Nah, di segmen Tsukimichi kali ini gue mau ngebahas tentang Mio. Karena banyak gitu kan yang pada minta gue buat ngebahas tentang Mio di video gue sebelumnya yang ngebahas tentang Tomoe. Buat lu pada yang pengen dukung gue lebih jauh, lu bisa donasin duit jajan lu ke Sawere gue yang linknya gue taruh di deskripsi. Oke lah ya, daripada gue banyak bacot nih cok, mending lu pada siapin kopi, siapin cemilan, siapin sebatang rokok dan kencangkan lana dalam. Kalau udah, kita langsung aja ke pembahasannya. Oke, kita semua tahu lah kalau Mio adalah pelayan kedua Makoto yang dulunya dikenal sebagai laba-laba hitam bencana. Tapi apa benar Mio itu cuma sekedar laba-laba hitam bencana? Jawabannya enggak. Mio adalah eksistensi unik di dunianya Dewi Bug. Dan gak ada yang tahu eksistensi Mio yang sebenarnya itu kayak apa, karena cuma Mio satu-satunya laba-laba hitam yang berubah atau berevolusi jadi eksistensi unik. Dan kalau lu bilang eksistensi Mio adalah laba-laba hitam bencana, maka jawaban lu salah. Karena laba-laba hitam bencana itu cuma nama panggilannya Mio di masa lalu. Karena setiap kedatangannya Mio itu selalu mengebawa suatu bencana. Panggilan laba-laba hitam bencana mulai melekat di Mio karena di masa lalu dia akan menghancurkan apapun yang ada di jalannya, memakan apapun yang menurut dia enak, dan bakal gelut sama siapapun tanpa pandang bulu. Dan alasan keberadaan Mio serta kapan terciptanya Mio itu tidak diketahui. Yang berkemungkinan atau kemungkinan besar keberadaan Mio itu sama kayak naga superior yang bukan tercipta dari Dewi Bug, melainkan emang udah ada di dunia sebelum Dewi Bug mengambil alih dunia yang tempat si Makoto itu terkirim ke Isekai. Dan sebelum jadi servannya Makoto, diketahui kalau Mio itu pernah gelut sama tokoh-tokoh penting di seri Tsukimichi. Kita ambil contoh kayak Jenderal Raja Iblis Iyo, partinya Hibiki, dan Tomoe. Tapi di antara semua pertarungan yang pernah diikuti Mio, sebagian pertarungannya itu nggak selesai karena Mio kehilangan hasrat buat gelut sama mereka. Contohnya waktu ngelawan Tomoe, Jenderal Raja Iblis Iyo, dan juga sama party Hibiki, yang mana ya mereka semua itu masih hidup setelah gelut sama Mio. Selain itu, sebelum jadi servannya Makoto, Mio juga dikenal sebagai pemburu artefak kuno. Dan juga ya Mio pasti bakal memakan artefak kuno itu. Karena bagi Mio rasa dari artefak kuno itu enak banget. Dan hal itu yang ngebuat para dwarf takut sama kehadiran Mio. Seperti yang lu lihat di episode 2 Tsukimichi, sewaktu para dwarf, elder, dan yang lainnya itu pada takut sama kehadiran Mio, yang dimana mereka diselamatkan sama Tomoe. Itu dikarenakan Mio yang suka menghancurkan dan memakan segala artefak yang dibuat sama para dwarf, elder, dan yang lainnya. Ya kita semua tahu lah sekuat apa gitu kan senjata sama artefak yang dibuat oleh para dwarf dan elder. Kita ambil contoh kayak pedangnya Tomoe, cincinnya Makoto, pedangnya Lime, dan yang lainnya. Semua senjata itu udah masuk ke kategori artefak yang kalau itu adalah Mio yang dulu, udah pasti semua artefak itu bakal dimakan sama Mio. Dan yang kita tahu Mio itu bergender cewek. Tapi sebenarnya Mio itu nggak punya gender, cuma dalam bentuk manusia dia dapat gender cewek. Ya gue nggak tahu pastinya kayak gimana Mio dalam bentuk manusia dapat gender cewek, atau emang pilihannya Mio buat jadi cewek pas dapat bentuk manusia. Karena emang belum ada penjelasan pastinya dari sang autor apakah Mio itu memilih untuk jadi cewek atau emang dapat bentuk manusia dengan gender cewek. Dulu sewaktu masih jadi laba-laba hitam bencana, Mio tidak punya akal sehat dan gak punya kewarasan. Tapi setelah dia jadi servan Makoto, Mio itu jadi punya akal sehat dan jadi punya kewarasan. Cuma ya walaupun Mio punya akal sehat sama kewarasan, pikirannya Mio itu cuma dipenuhi sama Makoto, dan Makoto. Jadi hal apapun yang gak berkaitan sama Makoto, Mio mah ya bodo amat lah gitu kan. Dan Mio berbeda dari Tomoe yang secara sadar menangani berbagai masalahnya Makoto. Mio bakal menangani beberapa masalahnya Makoto secara nggak sadar. Terutama kalau bikin musuh kena mental dan ya mereka jadi nggak mau nyari masalah lagi gitu sama Makoto serta Kuzunoha. Selain itu Mio emang kelihatan gitu kan nggak peduli sama orang lain selain Makoto. Tapi nyatanya dia lumayan peduli sama partinya Towa, Rinon, adenya Towa, atau sama muridnya Makoto. Contohnya kita ambil sewaktu insiden di kota Rosgard. Mio ngebunuh Ilumgan karena muridnya Makoto udah pada nggak sanggup buat ngelawan Ilumgan yang regen terus.
Jadinya ya energi sihir dari muridnya Makoto kan otomatis habis gitu ya, karena ya Illumgan yang regen terus. Dan karena muridnya Makoto itu udah pengen mati waktu ngelawan Illumgan, jadinya Mio ngebunuh si Illumgan. Selain itu, Mio juga jadi penanggung jawab buat toko Kuzunoha di kota Shige selama Makoto dan Shiki pergi ke kota Rosegard dan Tomoe yang pergi berkeliling dunia untuk mencari berbagai informasi. Ya kalau Mio itu bego gitu kan ya, nggak mungkin dong Mio dikasih tanggung jawab yang segede itu sama Makoto. Jadi harusnya Mio cukup pinter karena bisa jadi seorang penanggung jawab toko Kuzunoha di kota Shige. Dan sama halnya kayak Tomoe, Mio juga punya ketertarikan sendiri sama ingatannya Makoto. Tapi Mio nggak bisa ngebaca ingatannya Makoto kayak Tomoe. Dia cuma baca lewat buku yang ada di perpustakaan Asora. Hal yang paling menarik dari ingatannya Makoto menurut Mio adalah tokusatsu. Buat yang nggak tahu tokusatsu itu kayak Power Ranger, Kamen Rider, Grand Caesar atau yang lainnya lah yang pakai kostum-kostum gitu. Nah, saking sukanya Mio sama tokusatsu, Mio itu sampai ngebuat beberapa kostum tokusatsu. Salah satunya dipakai sama Makoto. Dan bisa dibilang kostum tokusatsu yang dibikin Mio itu punya teknologi yang sangat maju. Karena orang yang pakai kostum tokusatsu yang dibikin Mio bisa ngelihat statistik lawan mereka dengan sangat akurat. Terus juga ada AI-nya yang berfungsi untuk memberikan suatu peringatan ke penggunanya kalau ada bahaya yang mendekat dan juga kalau ada serangan yang mendekat. Cuma kostum tokusatsu yang Mio kasih ke Makoto itu baru prototype atau ya masih tahap pengembangan gitulah. Tapi ya tetap aja gitu kan, di dunianya Dewi Bak kostum tokusatsu yang kayak gitu terlalu modern anjir. Dan harusnya itu udah ngebuktiin kalau Mio cukup jenius dalam bidang teknologi. Walaupun gue yakin Mio bikinnya masih pakai sihir, tapi kalau sampai ada AI, harusnya teknologi Asora itu bakal jadi sangat berkembang sama penemuannya Mio. Ya nggak perlu robot-robotan gitulah, cukup semua kekuatan tempur Asora dikasih kostum tokusatsunya Mio. Gue yakin dunianya Dewi Bak bisa diratain sama pasukan tempur Asora. Selain kostum tokusatsunya Makoto, Mio juga bikin kostum tokusatsu untuk Yuno dan punya fungsi yang sedikit berbeda dari kostum tokusatsunya Makoto. Karena kostum tokusatsu yang Mio kasih ke Yuno itu ngasih Yuno buff yang ningkatin kekuatan dan durability-nya Yuno. Ditambah ada beberapa sihir yang ditanam Mio di kostum tokusatsunya Yuno. Ya mirip kayak equipment sihir gitulah, tapi bedanya di kostumnya Yuno itu ada AI yang bisa ngasih peringatan dan ngasih statistik lawan yang sedang dihadapi sama Yuno. Dan alasan Mio ngasih kostum tokusatsu ke Yuno karena dia ada pertukaran sama Yuno. Ya lu tau lah Mio itu kayak apa ya, nggak mungkin kan dia bakal ngasih kostum yang dia buat ke orang lain kalau nggak ada maksud tertentu. Selain ketertarikannya sama tokusatsu, Mio juga punya hobi masak. Ya pada awalnya sih masakan Mio itu hancur semua gitu ya. Tapi lama-lama Mio jadi bisa masak. Terutama masak makanan Jepang yang Mio pelajari dari Hibiki pas waktu pertama kali mereka bertemu. Dan ada satu hal lagi yang menarik bagi Mio dalam ingatannya Makoto yang jarang diketahui, yaitu pistol. Dan itu bisa lu lihat di setiap tekniknya Mio yang make unsur-unsur pistol atau mau make gaya orang nembak pistol gitu yang kayak bang gitulah, terus nama tekniknya atau yang lainnya. Ya harusnya sih Mio kalau ngobrol sama Lily bakal cocok ya, karena mereka berdua sama-sama punya ketertarikan sendiri sama pistol. Mio juga sama kayak Tomoe yang dimana dia jadi pelayan Makoto, tapi sekarang dia juga berstatus sebagai pacar Makoto. Dan kalau soal skidi papap sama Makoto, Mio itu lebih dulu skidi papap sama Makoto sebelum Tomoe, dan ngelakuin lebih banyak skidi papap sama Makoto dari Tomoe. Karena setelah pertama kali Makoto, Mio, dan Tomoe skidi papap, Tomoe itu jarang ngelakuin lagi. Sedangkan Mio dia ngelakuin setiap hari. Sampai suatu ketika Tomoe ikutan lagi, dan dari situ kegiatan skidi papap threesome mereka itu bakal jadi kegiatan rutin yang mereka lakuin setiap hari. Dan kalau ngomongin soal kekuatan, Mio itu ada di peringkat 2 kekuatannya di antara para servannya Makoto. Mio nggak punya kekuatan fisik segila Tomoe, tapi semua itu ditutup sama kekuatan sihirnya yang jauh di atasnya Tomoe. Kalau lu sadar, di setiap Mio gelut, pasti Mio bakal make sihirnya. Contohnya, pas Mio mukul orang, tangannya Mio itu pasti bakal dilapisi sama sihir kegelapan.
Nah, sihir kegelapan adalah atributnya Mio dan bisa dibilang salah satu atribut unik karena nggak semua penyihir bisa make sihir kegelapan. Nah, kenapa sihir kegelapan cukup unik? Itu karena sihir kegelapan bentuknya bisa berubah. Pertama, bisa kayak api yang bakal membakar suatu hal, dan api yang dihasilkan dari sihir kegelapan adalah api hitam. Dan ini sama kayak di setiap seri lain, kalau api hitam adalah tingkatan api paling tinggi karena nggak bisa dipadamkan. Dan kedua, sihir kegelapan itu bisa jadi kayak laser cahaya yang berarti bakal punya bentuk padat. Dan bentuk ini yang dipakai sama Mio buat beberapa teknik pistolnya. Kita ambil contoh kayak Darkness Gun yang dipakai Mio buat ngelawan salah satu jenderal Raja Iblis, Rev. Dan ketiga, sihir kegelapan bisa ngebuat sihir lain jadi punya unsur kegelapan. Nah, dalam kasus ini, jaring laba-labanya Mio yang dikasih sihir kegelapan yang meningkatkan berbagai aspek jaring laba-labanya, terutama di bagian perekatnya. Dan selain punya sihir kegelapan, Mio juga punya regenerasi tingkat tinggi yang ngebuat Mio mustahil banget buat mati kecuali kena instant kill. Dan kekuatan regennya Mio itu bisa lu lihat pas Mio ngelawan Jenderal Raja Iblis Rev. Dan di situ Mio bakal ngebiarin semua serangannya Rev itu kena dan bikin tubuhnya Mio jadi bolong-bolong. Tapi kurang dari 1 detik tubuhnya Mio bakal regen lagi. Mio juga bisa berubah ke bentuk laba-laba hitam bencananya sesuka hati dan tetap mempertahankan akal sehat sama kewarasannya. Dan Mio juga punya equipment yang berupa kipas lipat sama kimono yang selalu dia pakai. Belum diketahui stat kayak apa yang ada di kipas sama kimononya, cuma ya gue yakin gitu kan statnya bakal cukup gila atau mungkin sangat-sangat gila karena ya yang diomongin kan Mio gitu yang punya stat-stat gila. Kostum tokusatsunya aja statnya pada gila gitu loh, sampai ada AI-nya. Oke lah, mungkin cukup sekian ya cuke buat pembahasan kali ini. Kalau lu ada pertanyaan, saran, requestan, atau bacotan-bacotan gak penting lu pada lu bisa tulis lah di dalam kolom komentar. Kalau lu suka sama pembahasan kali ini, lu bisa tekan tombol like. Kalau lu gak suka, lu juga boleh dislike. Kocok gue gak maksa lu buat tekan tombol like. Dan jangan lupa ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya and bye-bye.